Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I'm going to present my semantic assignment. So let's get started. For the first slide, di sini ada gambar kategori semantik deeksis, yaitu kategori spasial dan temporal. Nah, pada gambar spasial di sini ada screenshot chat antara Adinda bersama Dinda Sweet yang kita underline di sini kalimat yang disebutkan oleh Dinda Sweet, kuletak di tempat biasa. Nah, pada gambar ini data bisa dikategorikan sebagai spasial deeksis karena kata di tempat biasa itu tidak memiliki referen yang jelas tanpa mengetahui lokasi penutur. Nah, menurut Said, makna deeksis ini sangat bergantung pada konteks ujaran karena konteks fisik itu tidak dijelaskan. Kata tempat biasa itu di mana dan menjadi ambigu dan berpotensi menyebabkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, penutur seharusnya menambahkan referen eksplisit seperti di tempat biasa, yaitu di sini di rak sepatu kos Putri Altaf. Nah, selanjutnya ada deeksis temporal. Ini adalah isi chat grup kelas 5A. Nah, kita underline di situ adalah kata yang disebutkan oleh Agil. Nah, besok Miss Rizka libur kan? Nah, data ini merupakan contoh temporal deeksis karena kata besok yang disebutkan Agil itu bergantung pada waktu pengiriman pesan. Nah, karena pesan dikirim pada hari Senin, maka besok yang dimaksud itu merujuk pada hari Selasa. Nah, deeksis temporal ini memungkinkan penyampaian waktu secara efisien, tapi tetap memerlukan pemahaman konteks waktu agar tidak menimbulkan ambiguitas. Selanjutnya kita ke deeksis person. Di sini ada isi chat grup wanita soleha. Di sini ada Ame yang menyatakan kalimat, "Woi, aku bawa duren ke kos, ayo memduren." Nah, kemudian Utis menjawab, "Banyak kali rezeki kita bulan nih." Nah, pada data ini terdapat kategori deeksis person karena kata aku merujuk pada penutur yaitu Amirah, sedangkan kata kita yang disebutkan oleh Utis merupakan persenjama inklusif yang mencakup penutur dan lawan tutur. Nah, dan juga dan juga orang lain dalam grup tersebut. Nah, penggunaan kata kita itu menciptakan makna kebersamaan dan solidaritas sosial dalam interaksi. Selanjutnya ada lexical relations. Nah, di sini ada kategori polisemi. Kita bisa lihat ada gambar yang mengatakan cuci gudang. Nah, data ini menunjukkan polisemi karena kata cuci di situ memiliki makna literal yaitu membersihkan dan makna figuratif yaitu menghabiskan stok barang. Nah, kedua makna itu masih berhubungan dan berasal dari satu leksem yang sama sehingga termasuk polisemi bukan homonimi. Nah, makna figuratif itu membuat bahasa iklannya itu lebih persuasif. Nah, selanjutnya ada lexical relations kategori antonimi. Di sini ada isi chat group. Kemudian Utis yang menyatakan, "Woi, aku jual batu aki, ada yang mau beli enggak?" Nah, pada data ini ada kata jual dan beli yang merupakan konversif antonims. Nah, keduanya itu menggambarkan suatu peristiwa yang sama, yaitu transaksi, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Nah, relasi itu membantu pendengar atau pembaca memahami peran sosial masing-masing partisipan. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu lexical relations homonimi. Nah, di sini adalah chat grup antara Adinda bersama ibunya. Kemudian ibunya mengatakan harus punya prinsip orang lain bisa, kok saya nggak bisa. Nah, data ini termasuk homonimi karena kata bisa di sini memiliki dua makna yang tidak berhubungan secara semantik, yaitu mampu dan racun. Nah, tapi dalam konteks ini makna yang digunakan adalah mampu. Konteks itu berperan penting untuk mencegah ambiguitas makna. Selanjutnya ada implikatur. Di chat pertama adalah chat Adinda bersama Bang Roji yang mengatakan Bang Roji berhenti kerja. Di sini ada kalimat berhenti dah. Nah, ujaran berhenti dah ini memiliki makna implisit karena secara literal itu hanya menyatakan Bang Roji sudah berhenti bekerja, tetapi secara implikator menunjukkan adanya masalah yang tidak ingin dibahas. Nah, menurut Grace, makna seperti ini itu bisa disimpulkan berdasarkan konteks dan prinsip kerjasama. Selanjutnya ada chat antara Adinda bersama ibunya, dan ibunya mengatakan, "Kayak mana lah adek ini mau pergi ya, musim hujan." Nah, ujaran ibu yang mengatakan seperti itu secara implisitnya itu mengandung larangan dan kekhawatiran, sementara respon Adinda yang mengatakan nggak apa-apa itu mah, doain aja. Nah, itu respon yang tidak menolak secara eksplisit tetapi mengimplikasikan keputusan bahwa
adik akan tetap pergi sambil menenangkan ibunya. Nah, selanjutnya ada implikator. Di sini juga ada isi chat antara Adinda bersama ibunya. Ibunya mengirimkan gambar dan dengan maksud penutur ibunya ini tidak menyampaikan maksud secara langsung, tapi mengharapkan Adinda menyimpulkan kekhawatiran dalam konteks yang ada dalam gambar tersebut. Nah, respon dari Adinda yang menyatakan nggak apa-apa itu mak, itu juga mengandung implikator bahwa masalah tersebut bisa diatasi dan tidak perlu dikhawatirkan. Selanjutnya adalah next slide, ada ambiguity. Ini adalah isi chat di kelas 5A. Kita underline kata Laila yang mengatakan, gue beli yang kayak buku matematika tebal ta. Nah, data ini bisa termasuk lexical ambiguity karena satu frasa dapat ditafsirkan lebih dari satu makna. Nah, ambiguitas ini menyebabkan kegagalan pemahaman sehingga lawan tutur itu meminta klarifikasi. Nah, hal ini menunjukkan pentingnya kejelasan diksi dalam komunikasi digital. Kita lanjut ke semantic rules. Nah, sama seperti chat yang tadi, kita underline lagi, gue beli yang kayak buku matematika tebal. Nah, kalimat dari Laila ini bisa menunjukkan semantic rules karena kata gue yang disebutkan itu sebagai agent, beli sebagai tindakan, dan frasa yaitu yang kayak buku matematika tebal sebagai pasien. Nah, meskipun objeknya itu tidak disebutkan secara eksplisit, tapi peran semantik itu tetap dapat diidentifikasi dari kalimat yang disebutkan oleh Laila. Selanjutnya ada semantic cause and effect, kategori cause and effect. Nah, di sini di gambar ini adalah jembatan di batang, adalah berita yang disampaikan oleh Tempo dengan judul jembatan di Batang Toru terputus akibat banjir. Nah, pada data berita ini ada hubungan sebab akibat yang ditandai secara eksplisit melalui kata akibat. Nah, banjir di situ berperan sebagai cause, jembatan sebagai pasien, dan terputus sebagai efek. Penanda leksikal ini memudahkan analisis peran dalam semantis. Selanjutnya ada slide speech X. Nah, di sini ada 3 kategori. Yang pertama ada representatif. Di sini ada isi chat antara Perdi dan Adinda, dan Perdi yang menyatakan dan Adinda yang menyatakan, aku nggak ada main sih hari ini soalnya di padang hujan. Nah, data ini termasuk representative speech act karena menyatakan fakta tentang kondisi cuaca pada hari itu. Nah, penutur atau Adinda hanya menyampaikan informasi tanpa maksud lain seperti meminta ataupun memerintah. Selanjutnya ada speech act kategori ekspresif. Nah, di sini adalah isi chat dari grup kelas 5A. Kemudian ada kalimat dari Cinko yang mengatakan sedih kali nggak pulkam. Nah, kalimat sedih kali nggak pulkam itu merupakan ekspresif speech act karena penutur mengekspresikan perasaan sedih terhadap situasi yang dialaminya. Selanjutnya ada speech act directive. Nah, di sini ada isi grup chat di kelas 5A dan ujaran dari Mem Kurnia. Waalaikumsalam, insyaallah please be on time. Nah, ujaran Mem Kurnia itu termasuk directive speech act karena meskipun disampaikan secara sopan, ujaran ini mengandung harapan agar mahasiswa mematuhi permintaan tersebut. Kita lanjut ke metafor. Di sini ada isi grup chat lagi yang dinyatakan ada kalimat yang dinyatakan oleh Satya bahwa time is money. Nah, dari kalimat time is money itu merupakan konseptual metafor. Konsep abstrak waktu dipahami melalui konsep konkret uang, sehingga waktu itu dianggap bernilai dan tidak boleh disia-siakan. Selanjutnya ada isi chat group dari seminar pendidikan yang disebut oleh Ashabul Tifah. Nah, beliau menyebutkan ada ungkapan tulang punggung yang memetakan fungsi tubuh manusia ke peran sosial panitia sebagai penopang utama kegiatan. Nah, maknanya di situ bersifat metaforis bukan literal. Selanjutnya ada metafor saya dapat dari TikTok dengan kalimat bahkan hujan tidak akan menyamar terlalu lama sebagai awan hitam. Nah, metafor ini memanfaatkan fenomena alam untuk menggambarkan kondisi emosional manusia. Makna hujan di sini dipahami sebagai kesedihan dan awan hitam dimaknai sebagai tanda masalah. Kita lanjut ke slide berikutnya, itu ada politeness. Nah, di sini ada chat antara Adinda bersama Yuni.
Kemudian Adinda menyatakan, makasih banyak ya udah bantu banyak hari ini. Nah, itu termasuk ungkapan terima kasih yang termasuk kategori positive politeness karena bertujuan menjaga hubungan sosial dan menunjukkan penghargaan kepada lawan tutur atau uni. Nah, selanjutnya ada politeness lagi dari antara percakapan Kak Anissa dan Adinda. Nah, di sini Adinda menyebutkan, maaf ya Kak, chatnya tenggelam, Adin minta tolong untuk di follow up lagi boleh Kak. Nah, ini termasuk kalimat maaf ya Kak itu merupakan negatif politeness karena penutur atau Adinda berusaha menjaga face lawan tutur sebelum menyampaikan permintaan. Kita lanjut ke slide selanjutnya yaitu politeness. Di sini ada isi chat antara Adinda bersama tim Humas Gagasan Uinsuska Riau. Nah, di sini ada kalimat aku mau turun besok tapi lagi sakit jadi mohon maaf ya. Nah, ini termasuk negative politeness sama seperti contoh yang tadi. Nah, selanjutnya ada presupposition. Nah, di sini ada isi chat dari kelas 5A. Kita underline kalimat dari Nada yang menyatakan Laila nggak keberatan kalau dia mau tinggal sama Laila. Nah, di sini kalimat itu mengandung presupposition karena bahwa ada seseorang yang membutuhkan tempat tinggal. Nah, informasi tersebut itu diasumsikan benar tanpa dinyatakan secara eksplisit. Kita lanjut ke presupposition lain, yaitu ada isi grup chat kelas juga dari kalimat Nursita. Pokoknya aku nggak telat besok, on time insya Allah. Nah, itu termasuk presuppositions. Kita lanjut ke komponensial analisis. Nah, di dalam grup ini ada isi chat wanita soleha dan kalimat dari Adinda yang menyatakan, sian karena yang meminta tolong tuh Safna dan Rezik. Nah, makna kata meminta ini memiliki komponen makna yang melibatkan orang lain, adanya kebutuhan dan posisi tidak dominan. Analisis komponensial itu membantu membedakan kata ini dari verba seperti memerintah. Kemudian contoh lainnya itu adalah kalimat dari ayah Adinda yang menyatakan sudah makan Kak Dinda. Nah, makan ini bukan berarti memiliki makna lain, bisa saja makanan berat, makanan ringan, atau untuk mengisi memperlancar metabolisme tubuh. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya yaitu reference. Nah, di sini ada gambar dari Tempo yang saya ambil dari Tempo yang menyatakan jembatan di Batang Toru terputus akibat banjir. Nah, pada gambar ini data itu dapat termasuk pada kategori reference karena judul berita jembatan di Batang Toru terputus akibat banjir itu merujuk langsung pada entitas nyata di dunia. Nah, kata jembatan itu mengacu pada objek fisik yang benar-benar ada. Kemudian Batang Toru itu menunjukkan lokasi geografis yang jelas dan banjir merujuk pada peristiwa alam yang nyata. Nah, bahasa yang digunakan itu bersifat literal dan faktual, tanpa makna kiasan atau implisit. Nah, hal itu menunjukkan bagaimana referensi itu berfungsi untuk menyampaikan informasi secara jelas dan tidak ambigu. Selanjutnya ada di gambar kedua yaitu sumbernya sama seperti tadi dari Tempo dan judul berita hampir 1000 kepala keluarga di kota Lintang Bawah, Aceh Tamiang terdampak banjir Sumatera. Nah, pada data gambar ini itu juga termasuk kategori reference karena ungkapan hampir 1000 kepala keluarga itu merujuk pada kelompok orang yang nyata, sedangkan kota Lintang Bawah Aceh Tamiang itu menuju pada lokasi geografis yang spesifik. Nah, makna ujaran ini bersifat langsung dan informatif. Kemudian tidak ada makna metaforis atau implisit sehingga pembaca dapat mudah memahami makna siapa yang terdampak dan di mana peristiwa itu terjadi. Nah, selanjutnya gambar ketiga dari referensi itu sama-sama saya ambil dari Tempo juga dengan judul berita Sibolga Tapanuli Tengah diterjang banjir dan longsor. Nah, pada judul berita ini referensi itu juga terlihat dengan sangat jelas. Kata Sibolga Tapanuli Tengah itu merujuk pada wilayah nyata
Dan sedangkan banjir dan longsor itu merujuk pada peristiwa bencana alam yang benar-benar terjadi. Nah, meskipun kata diterjang itu terdengar kuat dalam konteks jurnalistik itu, kata itu tetap digunakan secara literal, bukan kiasan. Oleh karena itu, makna keseluruhan judulnya itu tetap bersifat referensial dan faktual. Nah, selanjutnya ada prototipe kategori. Di sini ada percakapan chat dari Bang Joko, yaitu marah sapam. Nah, gambar ini data ini merupakan contoh prototipe kategori. Nah, kata marah yang disebutkan itu digunakan untuk menggambarkan kondisi emosional dari satpam. Nah, dari semantis itu, kata marah merupakan anggota paling prototipikal dari kategori emosi, karena maknanya itu langsung, umum, dan mudah dipahami. Nah, pilihan kata ini juga membuat pesan itu cepat dimengerti dalam komunikasi informal. Selanjutnya ada prototipe kategori juga. Di sini ada gambar percakapan. Di situ ada kalimat ada yang bawa air putih. Nah, dari gambar tersebut itu ini menunjukkan konsep prototipe kategori, karena dalam kategori minuman, air putih itu merupakan anggota paling prototipikal. Nah, air putih itu bisa dianggap sebagai minuman paling dasar dan umum sehingga secara spontan dipilih oleh penutur. Nah, pemilihan anggota prototipikal ini membantu mempercepat pemahaman dalam komunikasi sehari-hari. I think that's all for me. Thank you so much for your kind attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.